Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, maka ia telah kafir. Buat sebagian ulama akhirnya dia sadar bahwasanya memang benar Allah di atas. Adapun logika-logika yang masuk dalam pikiran seorang, ya, dulu Allah ada sebelum ada tempat dan sebelum ada waktu, sekarang Allah tidak berkaitan dengan tempat dan waktu. Ini logika dari mana? Coba. Dan itu bisa dibantah. Sekarang Allah tidak punya hubungan dengan waktu, terus gimana? Allah bicara dengan Nabi Musa tidak ada hubungan dengan waktu. Yang benar saja. Allah turunkan ayatnya tidak ada hubungan dengan waktu. Terus maksudnya gimana tidak ada hubungan dengan waktu? Logika yang akhirnya membuat mereka menolak-nolak sifat-sifat Allah, menolak-nolak ayat karena terjebak dengan logika yang itu tidak ada dalilnya. Itu hanya sekedar logika. Coba, Allah tidak berkaitan dengan ruang dan waktu. Tapi biar tidak berkaitan dengan ruang, kita setuju. Tidak berkaitan dengan waktu, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Allah bicara Nabi Muhammad SAW, jadi Muhammad ada waktunya, Allah tidak ada waktunya. Gimana maksudnya? Gak masuk akal. Bukankah Allah berdialog dengan Nabi Ibrahim, berbicara dengan Nabi Muhammad SAW tatkala Isra Mi'raj, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Allah berbicara dengan Nabi Musa, apa di tangan kananmu wahai Musa? Ya, terus gimana? Tidak berkaitan dengan waktu sementara mereka berjalan di dalam waktu. Terus kenapa bikin kaidah yang aneh-aneh? Yang akhirnya seorang pun tidak paham apa yang dia ucapkan. Tolong jelaskan kepada saya apa maksudnya Allah tidak berkaitan dengan waktu. Kalau ngomong sama Nabi Musa terus gimana maksudnya? Tidak bisa. Jadi dengan terjebak dengan logika-logika filsafat, akhirnya menolak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Padahal logika-logika tersebut tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Wahabi pekok itu namanya, dibilang tidak ada dalilnya. Padahal banyak sekali dalilnya, terutama Quran surah ayat 11 dan hadis. Salafi Wahabi termasuk Wihdatul Wujud dan Mujassimah. Wihdatul Wujud adalah keyakinan bahwa Allah Ta'ala menyatu dengan alam semesta, tidak terpisah antara makhluk dan Khalik, Sang Pencipta. Karena itu, wujud alam semesta ini hakikatnya merupakan wujud Allah sendiri, sehingga zat makhluk adalah zat Allah itu sendiri. Tuhannya Salafi Wahabi tidak bisa menghitung Quran surat Al-An'am ayat 96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Akibat tidak bisa menghitung waktu setempat, Tuhannya Wahabi tidak bisa kembali lagi ke atas arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ruang dan waktu karena Allah sudah ada sebelum diciptakan ruang dan waktu. Allah berfirman berarti Allah menciptakan. Begitu juga ruang dan waktu diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih dari sifat-sifat makhluk. Jadi Allah berfirman bukan seperti makhluk. Allah tidak butuh ruang dan waktu, yang butuh adalah ciptaannya. Allah adalah hakikat yang berdiri sendiri. Laisa kamitslihi syai'. Beliau tidak butuh sekutu kemudian. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berkata, dan kaum Mu'tazilah, Haruriyah, dan Jahmiyah beranggapan bahwa Allah berada di setiap tempat. Hal ini melazimkan mereka bahwa Allah berada di perut Maryam, tempat sampah dan WC. Paham ini menyelisih agama Maha Suci Allah dari ucapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.